له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amal. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Al-ayat. Hadirin jamaah Ahad pagi Masjidul Huda yang berbahagia, terlebih dahulu mari kita senantiasa menjaga puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiap-tiapnya melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian sehingga pagi hari ini pagi hari yang cerah dan mendung kita diberikan keringanan langkah dan kesempatan untuk hadir di taklim yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga senantiasa berlimpah dan tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya hingga pengikutnya ila yaumil ila yaumil qiyamah. Ibu dan Bapak sekalian yang kami hormati, hari ini ada yang bawa HP, hampir semua ya. Sekarang ini kita tidak lepas dari yang namanya HP. Segala informasi diperoleh dari HP. Tanda kala karena kita asik dengan HP, kita melalaikan ngaji itu ya. Kita melalaikan ngaji. Tanda kala kita sudah hafal Quran karena sering berinteraksi dengan HP dan jarang dengan Quran, kita menjadi hilang hafalan itu. Karena Nabi bersabda bahwa hafalan Quran itu lebih cepat hilangnya daripada onta yang tidak ditambahkan. Onta kalau tidak ditambahkan itu akan meninggalkan tempat tambahannya. Itu kalau hafalan kalau tidak terus dimurojaah, diulang-ulang, itu akan hilang. Sekarang sebelum ke tema pokok, ini saya mau tes hafalan ini Bapak dan Ibu sekalian. Ada hadiahnya. Hadiahnya kalau HP berarti bungkusnya. Kalau rumah berarti brosurnya. Ada hadiahnya. Saya bawa 3 hadiah. Nanti kalau bisa sambung ayat saya berikan. Kalau bisa sambung ayat saya berikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ada yang bisa? Ini Al-Baqarah ayat 30. Bocorin ayat Al-Baqarah 30. Silakan Ibu dan Bapak. Anak-anak boleh, kakek-kakek boleh, panitia boleh. Sekaligus ini ngetes panitia, apakah kalian sudah hafal atau tidak? Ya, monggo. Pak Yusuf
saya segitu 5 terus itu masalahnya. Kalau begitu ya bisa soalnya kalau kata kamu yang main situ dia wes lima orang Indonesia mungkin lebih khalifah kalau kata kamu yang main situ dia wes lima orang ini malah tahu juga dengan lagi sarung. Silakan Pak Yusuf, Pak Ketua Media silakan. Dan apa? Oke, Mama aja. Panjenengan? Oke, kalau udah berarti sing gampang itu. Sing gampang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Maju. Dia maju dulu, bukan? Ini sisi kamu. Bapak, silakan. Benar sikap. Oke. Moga Bu. Begitu. Cukup. Ya cukup sama aja kita. Saya sama aja sih ya. Oke. Oh, di foto. Oke, dari kami ini beragam informasi kita dapatkan, dari yang betul, dari yang setengah betul, dari yang box sampai dengan fitnah, Bu ya. Kalau mendapatkan informasi apapun dari siapapun itu tidak langsung dianggap sebagai sesuatu yang benar, gitu. Gimana? Selidiki dulu. Itu tadi ayat yang saya bawakan di awal setelah kita tadi oleh MC disampaikan saya memberikan tausiah bukan berwasiat. Tausiah itu berwasiat itu berarti kalau orang mau meninggal itu kalimatnya itu mesti kalimatnya penting, tahu ya. Tidak mungkin orang mau wafat kemudian memberikan wasiat kalimat yang tidak penting. Dan insya Allah kita mendapatkan manfaat ketika hadir di taklim pagi hari ini. Tadi ayat saya bawakan dari Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Ini wahai orang yang beriman, jika seorang yang fasik datang kepadamu memberikan suatu berita, maka tabayun. Ini sesuai dengan tema hari ini. Maka tabayunlah, maka telitilah agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum, seseorang atau suatu pihak karena kebodohan dan kecerobohanmu. Ketika kita mendapatkan informasi dan informasi itu belum tentu benar, maka kita tidak perlu mengambil keputusan apapun. Ketika mendengar suatu berita, ini kan karena KPI ini kita semua ini jadi pengamat politik nasional, menjadi pengamat politik nasional. Padahal kita paling ketua RT, ketua takmir, tapi mikir Indonesia, mikir Jakarta, mikir Aceh, mikir pengungsi Rohingya. Dengan Aceh kemudian setiap pengungsi itu dimintai uang untuk bisa ke Aceh itu 14 juta. Itu kita dibikin kayak tadi dibikin bodoh, justru kita dibikin bodoh dengan kami. Kalau kita semakin banyak grup
di WA itu kita berpotensi semakin bodoh. Karena apa? Kita didikte untuk membaca semua percakapan di WA ini. Dan kita kalau kita bisa fokus kayak yang tadi bisa hafal beberapa ayat dari juz amma itu kalau kita dilakukan. Dan karena apa? Sehebat-hebatnya HP itu masih hebat Al-Quran lain. Karena apa? Setiap hurufnya itu ada 10 kebaikan. Kalau kita ingin banyak kebaikan yang ada dalam diri kita, maka minimal habis subuh sama habis maghrib kita bisa membaca Al-Quran. Sakit begitu? Sakit. Insya Allah kalau kita melanggengkan membaca Al-Quran itu cahaya dari Al-Quran ini akan berdampak positif bagi diri kita masing-masing. Saat ini dengan adanya HP itu berseliweran berbagai macam informasi, bukan hanya informasi yang bersifat nasional, tapi juga informasi gosip lokal. Jangankan yang tingkat nasional, kadang-kadang grup RT aja banyak gosipnya, grup takmir masjid aja banyak gosipnya, grup mak-mak taklim pengajian juga banyak gosipnya. Betul, ya, banyak hibahnya. Itu maka setiap kali kita bermain HP, ngomongin seseorang, ngomongin ketua takmir, ngomongin ketua PDM, itu repot nih. Karena apa? Jemari kita ini akan bersaksi. Hari ini tanggal sekian, hari Ahad jam sekian saya menghibah si A. Menghibah itu bukan berarti sekedar pakai lisan itu, tapi juga pakai jemari, pakai jempol. Nah, ini maka yang perlu disadari, gunakan HP atau alat komunikasi apapun ini dengan bijak. Ya, dengan bijak kita mendapatkan informasi apapun dari manapun, teliti dulu kebenarannya. Kalau tadi di ayat disampaikan bahwa seorang yang fasik datang kepadamu, orang yang fasik itu kan orang yang ahli, orang yang memberikan informasi negatif kepada kita, itu orang fasik. Itu orang fasik. Beliau atau orang ini tidak membela kita. Orang yang membawa berita negatif kepada kita itu orang fasik, orang yang tidak membela kita, tapi ngomongin dewe agar kita itu bisa terpengaruh atau terprovokasi oleh informasi yang diberikan. Ya. Contoh ini, jeng bojomu nang orang kae 5 jam jeng nang warung mbak kae 5 jam. Diteliti dulu, jangan dianggap itu sebagai kebenaran. Karena apa? Berita hoax, fitnah itu ada di sekitar kita. Jangankan kita yang manusia biasa, bagi Nabi Muhammad SAW itu juga pernah mendapatkan informasi hoax ini. Bagi Nabi mendapatkan informasi hoax. Kisahnya suatu kali ketika dalam suatu peperangan, ini mungkin panjenengan semua sudah tahu ceritanya. Dalam suatu peperangan pulang dari perang, itu beliau karena mengajak salah satu istrinya yaitu Aisyah itu pulang ke Madinah. Ketika bermalam di suatu tempat, ini Aisyah ini
izin sama pengawalnya mau ke belakang, izin, kemudian tidak berlangsung lama kembali ke pasukan. Ketika kembali ke pasukan, ada yang tertinggal, tidak disahkan apakah gelang atau anting atau kalung itu tertinggal di tempat di belakang. Jadi, tanpa izin itu beliau langsung kembali ke tempat semula. Dan dikiranya oleh pasukan yang mengawalnya ini sudah berada di dalam. Karena waktu itu Aisyah umurnya sekitar 12 sampai 13 tahun. Jadi ringan. Onta yang membawa Aisyah ini kan dulu pakainya onta, kemudian ada rumah-rumahan kayak komandu itu ringan saja. Nah, kemudian berangkatlah pasukan ini ke Madinah. Tidak berlangsung lama, Aisyah kembali ke tempat pasukan. Tidak ada siapa-siapa. Mau menuju ke Madinah, Aisyah tidak berani karena ini daerah asing. Nah, kemudian beliau menunggu di tempat pasukan tadi berhenti. Tidak berselang datang sahabat Nabi namanya Sofan Mutal. Kemudian Sofan ini adalah pasukan Sabu Jagat. Jadi Sabu Jagat ketika perang dia yang menginventarisir kalau ada ghanimah yang tertinggal, barang yang tertinggal atau pasukan yang tertinggal. Nah, kemudian didapatilah Aisyah. Kemudian diajak serta oleh Sofan ini ke Madinah. Tiba di Madinah, nah ini kan gosipnya rame. Panjenengan malam-malam datang ke kampungnya panjenengan ditemani oleh laki-laki lain. Itu kan kampung geger ya. Kampung geger apa mana ini bojone teko akhir. Bojone teko ating, bojone teko daerah. Itu geger. Apalagi ini buat istrinya Nabi, lumayan geger mana? Ya, lebih geger lagi. Berbungkus kabar macam-macam. Kan berita hoaxnya macam-macam, fitnahnya macam-macam. Karena fitnahnya macam-macam, ini ada ungkapan kalau berita bohong disampaikan terus-menerus itu akan menjadi kebenaran. Kita mengklaim bahwa itu benar karena tidak ada yang membantah. Ya, berita bohong, informasi yang menyesatkan, kalau disampaikan terus-menerus itu akan dianggap sebagai kebenaran, walaupun bukan kebenaran hakiki. Ya, kalau seumpama ini kan 2 tambah 2, kalau kita bersepakat semua 5 menjadi 5. Walaupun itu salah, ya 1 tambah 1 kalau kita bersepakat 3 walaupun itu salah. Nah ini kasus yang dihadapi oleh baginda Nabi ini sampai 30 hari itu Nabi belum dapat wahyu, Pak. Nabi belum dapat wahyu. Ini Aisyah ini benar pula fitnahnya ini betul atau tidak? Dan di antara tokoh munafik Madinah ini ada Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi tokoh munafik yang terus menggencarkan fitnah ini, berita hoax ini. Ya masuk akal. Siapa yang menjamin antara perjalanan dari tempat peperangan sampai ke Madinah pulang lagi 2 orang laki-laki dan perempuan bukan mahram, masing-masing punya suami dan punya istri, yang dilakukan apa?
sahabat Abu Bakar itu juga tidak bisa menentukan apakah amalnya ini salah atau benar, karena beritanya begitu dahsyat, informasi menyesakannya begitu dahsyat. Itu bukan lagi kelas galauan berjenengan, itu kelas Nabi. Kemudian Aisyah izin sama baginda Nabi, daripada satu rumah itu tidak nyaman, Aisyah izin ingin pulang ke rumahnya orang tuanya, yaitu rumahnya Abu Bakar. Dan sampai di rumah Abu Bakar, ditanya Abu Bakar, wahai ayahanda, apakah engkau percaya dengan berita itu? Jawaban Abu Bakar, saya tidak tahu. Saya harus percaya kepada siapa? Tanya sama istrinya Abu Bakar, wahai ibunda, apakah engkau menyaksikan aku tidak bersalah? Saya tidak tahu. Nah, saya tidak tahu. Nah, kemudian Aisyah ini salah satu istri Nabi yang kemudian dibersihkan namanya oleh Al-Quran dan diabadikan oleh Al-Quran itu melalui firman Allah yang tercantum, nanti bisa dicek di sana. Quran surah An-Nur ayat 11 sampai ayat 20. Ini ayat An-Nur ayat 11 sampai ayat 20. Di situ dikisahkan betapa galaunya Nabi Muhammad SAW yang belum mendapatkan wahyu selama lebih dari 30 hari, ketika istrinya Aisyah ini mendapatkan ujian dan fitnah berupa berita hoax. Dan uniknya salah satu pembantu Abu Bakar ini ternyata ikut ngompor itu. Pembantunya Abu Bakar itu ikut ngompor-ngompori. Jadi pembantunya Abu Bakar ini memberikan informasi kepada tetangga-tetangganya. Bener, ada nama, yang itu itu ikut ngompor-ngompori. Ini namanya pistol. Di nama pembantunya ini namanya pistol. Pembantunya Abu Bakar. Nah, Abu Bakar sebagai majikan itu kemudian murka ketika turun wahyu An-Nur 11 sampai 20. Ini Abu Bakar ini murka sama pistol. Baik pistol, engkau aku ambil dari keluarga yang tidak mampu, tidak berpunya, bahasa miskin lah. Kamu kami angkat kedudukanmu bersama kami. Abu Bakar ini di Mekah dia tokoh, termasuk saudagar kaya, di Madinah juga saudagar kaya, karena beliau berdagang. Waktu beliau menjadi khalifah pertama menggantikan baginda Nabi, beliau masih tetap berdagang. Ketika makamnya dilantik sebagai khalifah, paginya beliau berdagang ke pasar. Ditanya sama Umar, wahai Abu Bakar, engkau mau kemana? Saya mau ke pasar, saya mau berdagang untuk menghidupi istri dan anak. Loh, engkau kan khalifah, tugasmu adalah memenuhi kemaslahatan umat, bukan memenuhi kemaslahatan keluarga. Kemudian jawaban Abu Bakar adalah, wahai Abu Bakar, amanah terberat itu adalah memenuhi nafkah keluarga. Ini amanah terberat. Tapi jawaban Umar, wahai Abu Bakar, ini kan sama-sama orang bijak, artinya Yosef jenengin Abu Bakar tidak gila jabatan. Yang namanya Umar melihat dari aspek kemaslahatannya. Wahai Abu Bakar, ketika engkau sudah dilantik sebagai khalifah, maka seluruh hidupmu dijamin oleh umat melalui Baitul Mal, digaji
Waktu itu Abu Bakar karena dia tidak mau mengeksplorasi Baitullah, biarlah aku yang menggaji diriku sendiri. Ini dialog dua orang ini yang jarang hari ini kita saksikan, kita saksikan. Kemudian Abu Bakar ini bilang sama Mistor, wahai Mistor, saya bersumpah tidak lagi akan ngopeni dirimu. Mistor disumpahi sama Abu Bakar. Dan nanti dari satu ya, diatur ayat 22 sampai yang tadi itu Abu Bakar ditegur, Pak. Abu Bakar ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang yang beriman, mengapa engkau berbuat demikian? Kalau engkau sedang menolong, ya menolong saja. Jangan hentikan pertolonganmu kepada orang-orang beriman. Jadi Misbah ini walaupun setengah lagi, tapi tetap dianggap sebagai orang beriman. Dan kita ini kalau sudah mantel dengan seseorang, orang bermulut, orang bermulut, terus mau pindah, aku lagi nyuruh wajahku, kita sakit, orang nyuruh wajahku. Kita kalau sudah benci dengan seseorang seperti itu, tetapi kalau nanti kita baca di Ali Imran 133-134 itu orang yang beriman, orang yang bertakwa itu adalah ada yang tahu ini kuis alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha. Ini penekanannya di wal kadhiminal ghaidha. Orang-orang yang bertakwa, orang yang beriman ini mampu menahan amarahnya. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Dan mampu memaafkan manusia yang bersalah. Yang pertama tadi, ciri orang beriman adalah berinfak dalam keadaan lapang dan sempit. Yang kedua, ini mampu menahan amarahnya. Kemudian memaafkan. Setelah memaafkan, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa Ta'ala suka kepada orang-orang yang berbuat baik. Ini seluruh rangkaiannya lebih baik baginda Nabi, sahabat Abu Bakar, Umar. Ini adalah penerjemah atau pelaksana dari ayat-ayat Al-Quran. Jadi karena beliau-beliau ini betul-betul hafal, kemudian melaksanakan, itu betul-betul dijaga. Maka bagi ibu yang sudah hafal Quran, pelajari terjemahannya, kemudian berupaya memaksimalkan agar kehidupan kita ini sesuai dengan apa yang kita baca. Karena apa? Tadi saya ojani juga oleh Pak Santoso, itu kecelakaan besar bagi seorang yang ini mengatakan sesuatu tetapi dia sendiri tidak melaksanakan. Ini saya tadi diujani ketika transit. Ini di antara ibu dan bapak sekalian yang banyak salahnya ini kan yang banyak bicara. Yang banyak salahnya ini yang banyak bicara. Kalau saya mengatakan sesuatu yang keliru dan panjenengan ikuti, itu dosa jarinya kan ke saya. Maka tadi saya juga mendapatkan iktibar ketika Pak Santoso itu menjadi khotib, itu beliau sangat hati-hati. Jangan sampai kemurkaan Allah itu ada pada diri saya.
Satu, saya mengatakan apa yang tidak saya laksanakan, itu kan Allah murkai. Waktu bagus, hari ini orang oleh marah harus menahan amarah, bahkan diminal ghaidho, wa'afina aninas, memaafkan kesalahan manusia. Tapi ternyata dirimu dendam, itu tidak boleh, tidak boleh. Maka setiap kali ini ada istri saya tentang persoalan biasa tujuh tapi saya mendidik keluarga, setiap kali ada sesuatu saya sampaikan usaha pokok. Begini usaha pokok, siap begini usaha pokok. Saat KB itu sampai sekarang ada informasi apapun usaha pokok. Karena apa? Saya berpegangan yang tadi. Setiap kali ada informasi jangan dianggap sebagai kebenaran. Walaupun itu yang ngomong istri, Pak. Walaupun yang ngomong istri, walaupun yang ngomong suami, jangan dianggap sebagai kebenaran. Tetapi kalau suami perintah selama tidak melanggar aturan agama, wajib laksanakan. Wajib dilaksanakan. Apalagi sedang tidak boleh ikut piknik, laksanakan. Laksanakan. Pak izin besok teman-teman mau piknik, ojo, ya laksanakan. Karena apa? Itu tidak prinsip. Pak mau beli hijab, mau beli jilbab besok. Jilbab saya nanti bisa akeh. Jilbab saya nanti itu akan dihisap. Jilbab sing dari hijau olimo, sing dari pink sekian, sing dari abang sekian, dan itu tidak dipakai. Tidak dipakai. Dipakainya kalau ada momen tertentu, kemudian harus pakaiannya matching. Nah itu kan akhirnya apa? Satu lemari itu akan bisa semua. Nah sebelum dihisap, dibagikan, diamalkan. Paling tidak apa? Kalau pada dengan cermati, saya pernah dapat gambar bajunya Fatimah, Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha itu banyak tambalannya. Itu anaknya Nabi, banyak tambalannya. Nah, kita khusus sedikit tidak mau pakai, apalagi mau pengajian, sing laki-laki, itu dikosong bisa. Karena kok tidak dikosong ini, anak teknis. Karena berarti kita melaksanakan sesuatu, wedi dikosong ini. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, pesan dari kami yang pertama, ketika mendapati informasi apapun dari siapapun tidak dianggap sebagai kebenaran. Yang kedua, ketika kita memperoleh informasi tidak di-share ke siapapun atau ke grup manapun, apalagi itu kalau beritanya negatif tentang orang per orang. Jadi ya, karena apa? Ketika kita salah, informasinya keliru, kita sudah share ke grup, itu kita walaupun kita sudah hapus, kemudian tetap ada orang yang mengirim ke grup yang lain, itu kita tetap terkena dosa jariah. Ya kan? Itu seperti kapas kita buang, itu kita mengunci satu persatu, itu nggak mungkin akan terpungut semua. Ya kan? Akan diterbangkan oleh angin. Dapat dengan ketika berupaya mengumpul itu semua, itu tidak 100%, hanya sedikit yang bisa dengan raih kembali. Begitu ya? Ini satu lagi kuisnya. Jadi, siapa tadi nama
orang yang membersamai Aisyah. Ya, sini. Jangan dipotong. Oke, ibu bapak sekalian yang berbahagia. Kemudian yang perlu kami sampaikan kembali bahwa ketika kita mendapatkan berita, informasi, yang pertama pastikan kebenarannya, kemudian yang kedua tidak langsung di-share. Kalau itu benar, jangan langsung di-share. Kalau itu benar, karena pastikan dulu apakah informasinya bermanfaat atau tidak. Oke? Kalau informasinya bermanfaat, baru boleh di-share. Kalau informasinya tidak bermanfaat, tidak perlu di-share, tidak perlu di-forward ke banyak grup. Untung WA ini hanya membatasi di 5 grup, walaupun admin disiasati ngirimnya ngomong saking semangatnya dukung pasangan capres siapapun, tapi ono sing kelemahan lawan di-share itu. Padahal kita mengirimkan informasi kelemahan lawan itu banyak fitnahnya, Bu ya, banyak fitnahnya karena kita tidak mungkin memverifikasi informasi itu, ya kan? Kita mendapatkan informasi, tapi kita tidak mungkin memverifikasi. Memverifikasi itu berarti menanyakan kepada pengirim awal. Umpamanya saya mendapatkan informasi dari Pak Santoso, saya tanya Pak Santoso, Pak ini betul apa tidak? Tidak tahu, saya juga dapat share-sharean. Umat itu ya. Nah itu semua nanti akan dihisab. Saya kalau menyebarkan itu akan dihisab, Pak Santoso juga akan dihisab, yang pertama juga akan dihisab. Maka berhati-hati mungkin kalau informasinya tidak benar, cukup kita saja berhenti di kita, tidak diteruskan. Kalau betul informasinya valid, kita baca lagi apakah itu bermanfaat atau tidak. Kalau bermanfaat, boleh kita share. Kalau tidak bermanfaat, cukup kita saja. Pak, lalu HP ini penuh, hapus. Yang tidak sesuai, hapus. Yang tidak bermanfaat, hapus. Kalau terus-menerus seperti itu, keluar dari grup. Pun tidak boleh. Jeng-jeng kalau itu di grupnya bermanfaat. Karena grup yang tidak bermanfaat pasti bikin kita tambah bodoh, bikin kita tambah bodoh. Kita tidak bermanfaat, hafalan kita berkurang karena kita sibuk dengan HP. Mau Quran sak juz deh, kemudian tapi itu HP nan, masya Allah ya. Biar menggunakan asatnya, mendadak kaget. HP nan tapi kaget, tapi ada, kagetnya ada. Alhamdulillah ya. Nek langsung wudhu, alhamdulillah semua dosa hilang. Tapi gelok, harus ada. Gelok, kopes ada. Ini masih ada satu lagi. Mau itu saya ngasih bu. Yuk, ya. Di mana? Jawaban yang tadi, Pak Sabar memaafkan itu jawabannya.
Oke, mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada